Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan bahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan terkhusus kali ini aku akan buatkan updatean mengenai analisa teknikal dari token Dogecoin. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Yang suka boleh bantu like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel aku sejauh ini, yang sudah tonton video-video aku, yang sudah like, komen, dan juga tentunya yang sudah subscribe sejauh ini sudah mencapai hampir 550 orang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga kedepannya kita makin berkembang lagi dan juga aku makin bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan bidang dan juga kemampuan yang aku berikan gitu ya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan koin market cap. Terlihat hari ini secara global market crypto itu turun sekitar 1,96% ya. Sempat pagi tadi sebelumnya aku buatkan mengenai CRO, token CRO itu kita masih dalam penguatan ya atau naik sekitar 1%-an. Nah di jam 11 ini siang kita mengalami koreksi sekitar 1,96%. Ya, baik itu Bitcoin saat ini berada di posisi, minus 1,62%, harganya sekitar 780 jutaan. Ethereum sekitar 58 juta, sempat sebelumnya naik sekitar kurang lebih 63 jutaan ya. Begitu juga dengan Binance Coin, Solana, Cardano, Ripple, ya, Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu, Avalanche, Crypto.com juga semuanya mengalami koreksi ya, mengikuti dari Bitcoin. Nah, kita lihat untuk Dogecoin sendiri ya. Dogecoin saat ini berada di peringkat 10 coin market cap dengan harga saat ini sekitar Rp2.876. 24 jam terakhir mengalami koreksi sekitar 4,25% dan di 7 hari terakhir mengalami koreksi sekitar 14,17%. Bagaimana analisa untuk Dogecoin? Langsung kita bahas saja di chart-nya Indodax ya. Nah, di sini aku sudah buatkan analisa sedikit mengenai Dogecoin. Sebelumnya itu kita membentuk pola yang namanya symmetrical triangle ya, symmetrical triangle. Terus di tanggal 24 Oktober kita itu break dan juga retest 3 hari berikutnya di tanggal 27 itu retest terakhir. Aku rasa kita kuat dan berikutnya kita kembali menguat gitu ya. Dan pada akhirnya mengikuti pola dari Bitcoin, Bitcoin-nya koreksi, ya sudah, dilanjutkan dengan Dogecoin juga koreksi gitu ya. Nah, yang belum tonton videonya silahkan tonton dulu mengenai video updatean dari Dogecoin yang aku update di sini ya. Nah, di 7 hari terakhir aku sudah analisa mengenai Dogecoin dan hari ini aku akan lanjutkan lagi. Oke, di sini ada juga garis aku buatkan support dan juga resisten ya. Di hitam ini, di sini ada resistance, yang di bawah ini adalah support ya. Nah, saat ini kalau misalkan kita perhatikan dari resisten dan juga support, dari resisten sendiri ya, dari support sendiri kita sudah break ya. Nah, di sini ada garis merah, support itu kita sudah break, break dari support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle yang lama ya. Nah, mungkin aku coba buat dulu di sini. Nah, di sini kita sudah break dari support ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita break apakah, bisa koreksinya dalam gitu ya? Tidak pasti teman-teman ya, tidak ada yang pasti. Tapi kalau misalkan sudah break seperti ini, biasanya kita akan, mencoba untuk retest beberapa support lagi gitu ya. Atau, melihat apakah support lanjutannya itu bisa kuat menahan pergerakan koreksiannya gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi ya, dari garis resisten yang hitam ini, kita itu saat ini berada tepat sekali di tanggal 26 November, kita itu sempat retest ya, retest ke, eee, resisten ya, resisten yang sudah dijebol tentunya menjadi support ya. Nah, kita mencoba untuk, retest ke support dari pola sebelumnya dan itu berhasil dan saat ini kita masih berada di atas dari pola tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek lagi, kita, di sini kan untuk supportnya sudah jebol ya, berarti ada beberapa support lagi, tentunya yang bisa menahan pergerakan dari, Dogecoin. Nah, terlihat saat ini aku sudah tarik Fibonacci retracement dari harga tertinggi, sebelumnya hingga koreksian ya. Di sini koreksinya aku ambil pada tanggal 20 Juli ya, di sini koreksi terakhir dan juga kalau misalkan kita cek untuk, penguatannya itu aku ambil pada tanggal
16 Agustus ya, itu untuk penguatan terakhirnya. Aku tarik Fibonacci retracement dari harga di sini hingga harga tertinggi, kita akan bisa lihat di mana aja support-support untuk Dogecoin. Saat ini kita tepat sekali, dekat sekali, atau bahkan kita sudah berada di support Fibonacci 0,7 ya. Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih 2.900 sekian. Nah, ini area untuk support saat ini ya. Di sini terdapat beberapa support dan juga resisten ya. Di sini ada resisten, di sini ada support, di sini support ya. Dan juga saat ini kita tepat sekali berada di support tersebut. Nah, pertanyaannya kalau misalkan support di Fibonacci 0,7 ini tidak kuat menahan pergerakan koreksi dari Dogecoin. Nah, jadi ada target lanjutan untuk Dogecoin ya. Untuk koreksi Dogecoin itu ada target-targetnya. Yang pertama itu kalau misalkan kita cek, kalau kita break gitu ya. Contohnya seperti ini, mungkin aku contohkan saja langsung. Kita di sini menguat ya, kita break, kita retest, menguat dan kita mengikuti pola dari Bitcoin koreksi gitu ya. Kita di sini sebelumnya tertahan di support yang terbentuk dari pola symmetrical triangle, kita menguat dan pada akhirnya kita break gitu ya. Dan kita tertahan di area support atau resistance sebelumnya. Saat ini kita ya mengalami sideways gitu ya, mengalami sideways. Kalau misalkan nanti kita tidak kuat tertahan di sini, ada kemungkinan kita break ya, kita lanjut koreksi. Di mana mungkin koreksinya bisa mencapai target di area Fibonacci terakhir ya, atau di kisaran, support sebelumnya ya. Di sini, di area kurang lebih harga 2.300-an. Nah, di area 2.300-an atau, di support sebelumnya ya, yang terbentuk 2 kali, yaitu di bulan Juni ya, bulan Juni dan juga di bulan Juli ya. Nah, ini adalah area support yang mungkin saja nanti bisa menahan pergerakan dari Dogecoin apabila benar-benar Fibonacci atau support di area 2.900-an ini tidak kuat menahan koreksian dari Dogecoin gitu ya. Nah, jadi itu untuk target dari Dogecoin untuk jangka pendek dan juga jangka menengah ya. Dan mungkin ya, ini untuk analisa kemungkinan terburuknya gitu ya. Apabila nanti Bitcoin kalau kita lihat ya, Bitcoin ini koreksinya lebih dalam lagi, bukan tidak mungkin Dogecoin juga akan mengikuti. Untuk support-support lanjutan dari Dogecoin kita bisa lihat atau bisa kita cek dari Fibonacci juga. Kita tambahkan Fibonacci 1.2 dan juga 1.4 ya. Oke. Jadi untuk area support lanjutan dari Dogecoin itu di mana? Yaitu di area sini ya. Kurang lebih ya kisaran di harga 1.600 ya. 1.600 hingga 1.250-an. Nah, jadi aku tebalkan saja untuk areanya supaya lebih terlihat kurang lebih di sini ya. Nah, dengan catatan sekali lagi ini tidak pasti teman-teman ya. Ada kemungkinan masih bisa di sini dengan catatan tadi mengikuti mungkin nanti Bitcoin mengalami koreksi yang lumayan dalam gitu ya. Bisa saja Dogecoin ini mengikuti. Tapi untuk saat ini kita masih ada beberapa support ya, yaitu support terkuatnya itu di area 2.300-an. Gitu loh. Jadi untuk kemungkinan ke area harga 1.600 dan juga 1.250 ini kalau aku bisa buatkan persentasenya masih sekitar ya 20% lah ya, 20% bisa, mencapai ke sini gitu loh. Kalau misalkan, saat ini mungkin aku lebih prefer ke area Fibonacci 100 ya atau tahanan terakhirnya yaitu di kisaran harga kurang lebih 2.350 hingga 2.400-an kurang lebih ya. Mungkin kita bisa mencapai area ke sana atau, dengan catatan tadi Bitcoin mengalami koreksi lagi gitu ya. Nah, oke, karena di sini sebelumnya juga kalau misalkan kita cek ya, mungkin nanti kalau misalkan resisten yang terbentuk atau garis hitam ini ya, kita bisa saja tertahan di, kalau misalkan kita cek tanggalnya itu yaitu di Desember ya nanti tanggal 16-an. Tanggal 16-an kurang lebih ya kalau misalkan nanti kita, break dari support Fibonacci 0,7 atau mungkin kita bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk koreksiannya, oke? Nah, itu untuk, target dari pergerakan koreksi yang mungkin terjadi kepada Dogecoin dalam jangka pendek dan juga jangka menengah. Kalau mungkin teman-teman ingin ambil posisi dari Dogecoin, aku sarankan sih cicil-cicil ya, cicil jangan sampai all in. Mungkin kita masih di area support, mungkin bisa cicil sedikit, terus nanti ya kita tunggu lagi di support lanjutannya, yaitu di harga 2.400-an kurang lebih ya. Nah, aku rasa untuk target supportnya di sini
ya. Saat ini ya kita tunggu saja apakah, kita bisa mencapai support-support yang ada kita tentukan di sini. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi kepada, eee, penguatan yang mungkin terjadi kepada Dogecoin ya. Penguatan yang mungkin saja bisa terjadi kepada Dogecoin. Oke, aku hapus dulu semua untuk areanya dan juga Fibonacci-nya ya gitu ya. Oke, aku coba tarik lagi Fibonacci retracement dari, harga penguatan terakhir ya, di sini kita mengalami penguatan hingga koreksinya gitu ya, hingga koreksi yang terjadi di sini. Anggap saja, tadi support yang saat ini menahan pergerakan dari Dogecoin gitu ya di sini, ini adalah support terakhirnya atau koreksi terakhir dari Dogecoin ya. Nah, kita bisa cek untuk penguatannya sejauh mana nanti, yaitu kita memiliki beberapa, resisten ya, yang mungkin bisa menjadi capaian untuk Dogecoin dengan catatan mungkin Dogecoin haruslah terlebih dahulu kembali ya, kembali ke area, di atas dari support yang sudah dijebol tadi ya, support yang sudah dijebol atau kita haruslah bisa break dari area Fibonacci 0,2 ya. Resisten Fibonacci 0,2 yaitu di kisaran harga kurang lebih 3.300-an. Itu akan baik tentunya untuk Dogecoin. Apabila kita nanti bisa break dan juga kita retestnya berhasil, tentunya untuk target-target berikutnya ini kita bisa lihat di resisten-resisten yang terdapat pada Dogecoin di mana saja? Yaitu di area Fibonacci 0,5 ya. Untuk area terdekatnya itu di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih 3.900-an ya, 3.900-an. Nah, itu area yang pertama. Untuk area target selanjutnya, kita bisa cek yaitu di area Fibonacci atau resisten, 0,6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 4.000-an atau 4.100 sekian gitu ya. Itu target kedua untuk Dogecoin jangka pendek dan juga jangka menengah. Dan untuk target berikutnya ya tentunya di area Fibonacci 0,7 ya. Atau di kisaran harga kurang lebih 4.500-an, karena di sini terdapat juga resisten yang menahan pergerakan dari Dogecoin sebelumnya. Kalau aku coba besarkan lagi, ya di sini. Nah, di sini ada beberapa kali tahanan ya. Di sini juga tertahan resistennya, di sini sekali, dan juga tentunya di area penguatan sebelumnya. Di sini ya memang kita menguat melebihi dari resisten Fibonacci 0,7 tapi kita ter-decline ya atau tertahan dan juga kita kembali langsung ke dalam. Jadi ini adalah fake out ya, aku anggap fake out jadi kita tertahannya di Fibonacci 0,7 ya. Jadi untuk targetnya itu yaitu yang terdekat yaitu di Fibonacci 0,5, di Fibonacci 0,6 dan juga di Fibonacci 0,7. Untuk harganya di kisaran 3.900, 4.100 dan juga 4.500. Ya, ini untuk target, untuk Dogecoin jangka pendek dan juga jangka menengah. Dengan catatan tadi, kita bisa tertahan di area support yang terbentuk dari, sebelumnya. Tadi di support Fibonacci 0,2 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 2.800 ini, kita tidak break lagi ke bawah dan kita bisa break nantinya di area support garis merah ya, dan mungkin nanti kita mengalami retest, dan apabila retestnya berhasil ya bisa jadi kita bisa menguat kembali. Nah, untuk target lanjutan kalau misalkan kita bisa menguat dan juga nanti mungkin ada all season, kita bisa saja mencapai beberapa target ya, yaitu target untuk terdekatnya itu di area kurang lebih di Fibonacci 1,2 dan juga 1,4 ya, atau di kisaran harga kurang lebih sekitar 5.500-an hingga 6.000-an ya. Untuk target, jangka yang lebih lama untuk Dogecoin. Dengan catatan kita haruslah dulu bisa break dari area resisten di Fibonacci 100 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 5.000-an yang ada yang menahan ya di sini ya, di penguatan sebelumnya. Jadi kita harus dulu bisa break dari, harga 5.000-an gitu ya, mungkin seperti ini contohnya. Kita di sini menguat, nantinya kita coba mungkin ada koreksi, terus nantinya kita menguat dan kita bisa break dari area resisten sebelumnya dan untuk targetnya di sini ya. Atau target tertingginya itu ya di Fibonacci 1,6 gitu ya. Atau di kisaran harga ya kurang lebih di kisaran 6.300-an. Itu untuk target jangka menengah dan juga jangka panjang untuk Dogecoin nantinya. Ya, dengan catatan sekali lagi kita bisa bertahan di area support-support yang sudah kita bicarakan tadinya. Nah, aku rasa untuk Dogecoin ya untuk update-nya cukup sampai di sini dulu. Semoga membantu buat teman-teman yang saat ini ada trading
dari Dogecoin-nya dan juga mungkin ingin mengambil posisi dari Dogecoin. Sekali lagi kalau misalkan teman-teman ingin ambil posisi silahkan ya lebih baiknya cicil ya, jangan sampai all in, apalagi di satu koin. All in di satu koin itu sangat-sangat tidak baik teman-teman. Ya, jadi silahkan cicil ya 25% mungkin 10% dari total aset teman-teman gitu ya. Jadi silahkan dicicil itu lebih baik. Kalau misalkan teman-teman cicil di harga 2.800 saat ini, ya mungkin teman-teman bisa tunggu lagi di harga support 2.300-an. Aku rasa, seperti itu lebih baik. Oke, untuk saat ini aku rasa cukup untuk videonya. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai updatean untuk token dan juga koin yang lainnya ya. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.